Salam saudara, puji Tuhan. Satu ayat yang sangat menarik dari kesaksian Paulus, Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula, sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Wow, luar biasa. Ternyata saudara, Paulus itu selain dia seorang rasul, penginjil, pengkhotbah, dan juga pengajar, dia juga sering menangis, bahkan terlalu sering menangis. Karena apa? Banyak orang sebagai seteru salib Kristus. Nah, yang dimaksud di situ bukan hanya dari luar kekristenan, tetapi juga yang di dalam, termasuk juga yang terlibat dalam pelayanan. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini saya berikan topik yang sangat sederhana, berikan hatimu untuk Tuhan. Saudara, beritakan firman, doakan yang Anda layani, dan tangisilah mereka yang hidup dalam dosa. Mengapa? Sebab jalan hidupnya menuju kebinasaan. Sebab itulah tanda dan bukti orang yang memiliki hati Kristus. Itulah hati yang mulia dan berkenan bagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan mencari hati seperti hatinya, mengasihi orang berdosa, menangisi pertobatan dan keselamatan mereka. Itu Tuhan cari, saudara, hati yang demikian. Tuhan mencari hati yang mau diproses, dibentuk dan dipakainya karena mengasihi Dia. Saudaraku, pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Proyek Allah itu adalah menyelamatkan orang berdosa. Maukah kita terlibat dalam proyek Allah yang besar ini, saudaraku? Itu sebabnya Tuhan mencari hati. Tuhan mencari hati yang mau mengasihi sesamanya, peduli akan pertobatan dan keselamatan mereka. Apakah kita punya hati yang demikian, saudaraku? Tuhan mencari hati yang mau menjadi alatnya melayani orang berdosa, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Banyak alasan bagi kita, saudara, untuk mengabaikan memberitakan Injil, karena ada persoalan pribadi, masalah pergumulan dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita, Tuhan mencari hati yang mau jadi alatnya melayani orang-orang berdosa. Tuhan mencari hati yang memiliki belas kasihan ilahi, rela berkorban bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Tapi saudaraku, Tuhan mau agar kita naik level, tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi perbuatan kita itu, saudara, didorong dari belas kasihan yang ilahi bekerja dalam hati kita, rela berkorban bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Tuhan mencari hati yang berani dan jujur beritakan firman bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Hati semacam ini, saudaraku, langka. Ada, tapi langka. Mereka yang berani dan jujur memberitakan firman Tuhan tanpa ada embel-embel mencari fasilitas, harga diri, dan popularitas, tapi jujur dan murni, tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mencari hati demikian, saudara. Tuhan mencari hati yang melayani dengan mengabdi, jauh dari kepentingan pribadi dan segala keinginan yang mengatasnamakan pelayanan. Tuhan mencari hati demikian. Hati semacam ini, saya percaya, bukan barang mustahil Tuhan temukan dalam diri kita. Tapi persoalannya bukan mustahil, tapi maukah kita? Tuhan mencari itu. Tuhan mencari hati yang tulus dan murni melayani, tak memperkaya diri untuk mengisi pundi-pundi, melainkan berjuang sampai mati bagi kemajuan Injil. Wow, luar biasa ini, saudaraku. Saya mengajak kita, mari kita miliki gairah ini, saudara. Biar Tuhan temukan kita seorang pribadi yang seperti yang Dia cari. Hati yang mengasihi Dia. Tuhan mencari hati yang mau bayar harga, memberi hidupnya sebagai pengabdian karena mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku, harga yang dibayar untuk menyenangkan Tuhan itu, saudara, sangat mahal. Itu sebabnya ada kalanya kita mengabaikan keinginan, bahkan juga segala kenyamanan, demi sebuah pengabdian kita karena mengasihi Tuhan. Tuhan mencari hati yang dapat memandang orang berdosa seperti Kristus memandangnya.
Seringkali saudara kita salah menilai, salah memandang orang. Yang kita harapkan apa keuntungan kita peroleh dari dia, apa balasan dia. Seolah-olah kita ingin merasa berjasa dan juga menanam budi. Tetapi saudara, Tuhan mau kita memandang orang berdosa seperti Kristus memandangnya saudara. Kasih tanpa syarat. Mari belajar saudara. Tuhan mencari hati yang menghargai orang berdosa senilai korban darah Kristus. Sehingga saudara, kita tidak lagi menghargai sesama kita sebatas atau seukuran apa yang pernah kita beri, sebatas status sosialnya, jabatannya, apapun dia sandang. Tapi kita menghargai mereka senilai korban darah Kristus. Hal ini akan memberikan satu gairah yang besar, kesadaran tinggi bagi kita untuk bergairah memberitakan Injil. Tuhan mencari hati yang mau korban diri demi pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Sebab itu saudara, berikan hatimu untuk Tuhan dan isilah tiap hari dengan hatinya melalui persekutuan yang karib oleh Roh-Nya. Kalau hatimu bukan untuk Tuhan, lalu untuk siapa Anda beri? Orang yang mengasihi Tuhan, hatinya pasti diberikan untuk Tuhan. Apakah hatimu untuk Tuhan atau untuk yang lain? Ingat, Tuhan mencari hatimu. Tuhan memberkati.